Welcome to podcast Himasep. Salam profesi, salam profesi, salam profesi Himasep Jaya. Ya oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Himasep bersama saya Kalbi dan narasumber yang cukup luar biasa pada hari ini. Beliau ini telah bisa dikatakan melalang buana di dunia pergerakan, khususnya pergerakan mahasiswa. Kita sebut saya namanya Saudara Muammar Arum, Muammar Arum, selaku Kepala Bidang Advokasi Himasep atau Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian. Pak Kabit, bagaimana kabarnya hari ini dan apa kesibukannya selama dari awal masuk kuliah dan hingga sekarang saat ini maksudnya? Alhamdulillah, kabar baik saudara. Dan kalau ditanya mengenai kesibukan, saat ini masih fokus di akademik dan juga aktif di organisasi, yaitu Himasep sendiri. Dan kebetulan juga teman-teman Himasep kemarin itu baru adakan diskusi mengenai perempuan dan HAM yang kita adakan di kontrakan salah satu senior kita. Pembahasan itu cukup seksi. Oh iya. Kemarin itu saya juga sempat dengar bahwa teman-teman Himasep telah melakukan diskusi tentang temanya itu perempuan dan HAM. Kalau tidak salah, pematiknya itu senior kita. Siapa namanya? Namanya itu Kak Kartini Merdekawati. Dia itu senior kita angkatan tahun 2000. Iya. Sesuai dengan topik pembahasan kita pada podcast kali ini, yaitu tentang HAM yang ada di Indonesia. Mungkin sebelum kita melangkah jauh membahas tentang HAM, Pak Kabit bisa sampaikan ke kawan-kawan profesi yang ada di luar sana, apa sebenarnya itu HAM? Dan kenapa HAM itu diperingati pada tanggal 10 Desember? Mungkin Pak Kabit advokasi bisa sampaikan. Ya. Mungkin kalau kita berbicara apa itu HAM, yang pertama terlintas di pikiran kita itu HAM itu adalah hak asasi manusia. Tapi kalau kita lihat dari sejarahnya, HAM itu berawal dari Perang Dunia Kedua yang terjadi pada tahun 1939 hingga 1945. Nah, karena ketertakutan hal tersebut orang kembali, Majelis Umum PBB itu mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau yang lebih dikenal dengan DUHAM. Nah, hingga akhirnya pada tanggal 10 Desember 1948 ditetapkan menjadi Hari HAM Internasional dan diperingati tiap 10 Desember di tiap tahunnya. Tapi kalau kita lihat lebih jauh ke belakang, di sekitaran tahun 539 sebelum Masehi, pada saat itu pasukan Raja Cyrus yang berasal dari Persia kuno berhasil menaklukkan wilayah Babilonia. Nah, disitulah akhirnya Raja Cyrus mengeluarkan sebuah kebijakan yang menjadi cikal bakal lahirnya HAM. Bahkan kebijakan yang dikeluarkan itu dianggap sebagai piagam HAM pertama di dunia. Itu dari yang saya baca sejarah HAM. Tapi sesuai dengan apa Pak Kabit sampaikan tadi, bicara soal HAM ini memang prosesnya sangat panjang ya, sampai dengan diperingati di tanggal 10 Desember di Indonesia. Ya. Gitu. Bicara soal HAM di Indonesia, itu tidak menjadi hal yang tabu lagi di telinganya kita. Apalagi itu menjadi hal yang hangat diperbincangkan para aktivis kita, khususnya kawan-kawan pemuda dan kawan-kawan mahasiswa. Seperti pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu, Pak Kabit. Banyak pelanggaran-pelanggaran itu yang hingga sekarang itu belum terselesaikan. Contohnya itu kasus Salim Kancil, Wiji Tukul, Marsina, dan bahkan Munir. Dan kalau kita lihat berita yang beredar, Munir ini kasusnya itu akan diberhentikan karena sudah mencapai waktu 17 tahun. Nah, bagaimana pandangannya Pak Kabit soal itu? Karena 17 tahun itu bukan waktu yang singkat untuk menyelesaikan kasus. Kenapa hingga sekarang itu tidak terselesaikan, tidak tertuntaskan? Pandangannya Pak Kabit seperti apa menyikapi soal itu? Kalau bicara tentang pelanggaran HAM di masa lalu, mungkin kita teringat tahun 1965, di mana kejadian G30 SPKI, banyaknya warga sipil yang dibantai, yang di PKI-kan, yang mereka jaga PKI, kemudian mereka dibunuh. Dan seperti pertanyaan dari komio tadi, bagaimana tanggapan saya mengenai kasus Munir? Munir salah satu aktivis yang sangat aktif membela kasus-kasus HAM di Indonesia. Mereka banyak mengadvokasikan segala berbagai bentuk keluh kesah. Munir dibunuh ketika melakukan perjalanan dari Jakarta ke Belanda. Di pesawat dia diracun dengan jenis racun arsenik, hingga akhirnya beliau itu
mengembuskan nafas terakhir di ketinggian 40.000 kaki di atas tanah Rumania. Kalau ditanya bagaimana sikap saya menganggap bahwa pemerintah tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut. 17 tahun, waktu yang sangat lama, tapi tidak ada yang berani mengusut tuntas kasus Munir. Bahkan mungkin mereka yang berada atau dalang di balik matinya Munir bahkan ada di lingkaran kekuasaan sekarang. Kita tidak bisa memungkiri hal tersebut. Seandainya ada orang yang berani dan bersuara tentang kasus Munir, mungkin sekarang ada, bahkan banyak. Tapi biar bagaimanapun, kita tahu sistem di negara kita saat ini seperti apa. Kita terlalu takut untuk bersuara. Dan jika kita bersuara, mungkin kita akan dibungkam. Seperti itu. Ya, memang kita lihat bahwa tiada keseriusan mungkin ini, keseriusan dari pihak yang berwajib untuk menuntaskan kasus-kasus HAM yang terdahulu. Kalau dari pandangan Pak Kabid, bagaimana menyikapi hal tersebut? Apakah memang pemerintah atau pihak-pihak yang berwajib untuk menuntaskan kasus tersebut tidak lagi memikirkan hal tersebut? Mereka lebih mementingkan hal-hal yang di luar dari itu. Pandangan Pak Kabid seperti apa tentang penegak hukum yang tidak? Karena menurutku seperti yang saya katakan tadi, 17 tahun ini bukan waktu yang singkat. Kenapa hingga saat ini kasus tersebut tidak tertuntaskan gitu? Mungkin kalau kita bicara soal hukum di Indonesia ini sudah terlalu sangat-sangat tegak sekali. Hanya saja mungkin orang yang ada di balik hukum ini tersebut, para pelaku hukumnya, mungkin mereka itu tidak terlalu tegas. Coba mungkin bisa dibuat satu tim yang tujuannya itu fokus untuk mengungkap siapa-siapa saja dalang di balik pelanggaran HAM di masa lalu. Mungkin pemerintah sudah bentuk tim tersebut dan bisa saja kinerja mereka kurang baik atau bahkan tidak bekerja. Karena sejauh ini kita lihat sendiri, mungkin Munir masih cukup dekat. 98 kita lihat. Kemudian ada Marsina, kita lihat juga. Itu tidak terselesaikan. Yang kita lihat ini, bagaimana keluarga si korban, bagaimana anak dari Munir, istri dari Munir, anak dari Wiji Tukul, Fajar Merah, yang hingga sekarang terus bersuara. Dan hingga saat ini orang tua si korban itu, ini di luar dari kasus Munir, kan ini pelanggaran HAM terdahulu juga. Itu sampai ada yang namanya aksi kamisan itu. Bagaimana Pak Kabid melihat hal tersebut? Kalau saya melihat aksi yang digelar oleh para orang tua korban di sekitaran tahun 98 yang kemudian menggelar aksi kamisan, saya menyatakan sikap miris kepada pemerintah. Kenapa tidak memerhatikan hal tersebut? Tiap hari Kamis memakai pakaian hitam di depan istana berteriak, tuntaskan kasus anakku. Tapi penguasa saat ini, saya rasa mereka tutup telinga akan hal itu. Mungkin sudah ada mediasi, tapi tidak lanjut dari mediasi tersebut. Berarti memang pihak yang berwajib ini yang perlu kita tekan untuk menyelesaikan kasus ini. Gitu. Mungkin tekanannya lebih mengarah ke penguasa, karena yang pegang semua sistem ini adalah penguasa. Kan mereka yang mengambil kebijakan. Kemudian memang penjelasan soal HAM terdahulu itu panjang sekali penjelasannya. Ini juga ada kaitannya dengan kasus yang sekarang ini yang mungkin masih hangat-hangat untuk kita bahas tentang Noviasari itu, yang katanya beliau ini, orang ini maksudnya, meninggal di pusara ayahnya karena mungkin tertekan dengan kasus yang ada yang dilakukan oleh oknum pihak dari kepolisian. Kalau tidak salah namanya itu Randi. Itu bagaimana menurut pandangannya Pak Kabid perihal hal tersebut? Karena banyak informasi liar yang beredar itu membuat kita si pembaca itu bingung mana informasi yang valid. Ada yang bilang dia itu ada sindikat diracun, sampai yang beredar sekarang itu dia bunuh diri di pusara ayahnya. Bagaimana pandangan Pak Kabid soal itu? Kalau pandangan saya mengenai kasus Novia, saya rasa itu cukup miris. Oke lah, bukan hanya Novia. Mungkin teman-teman pernah dengar kasus di Universitas Riau, di mana ada dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh dosen. Kemudian di Universitas Sriwijaya, dan mungkin di kampung kita sendiri di Kabupaten Parigi Motong, mungkin kemarin cukup hangat beritanya mengenai seorang Kapolres yang melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap anak tahanan. Oke, kita kembali ke kasus Novia. Kalau
kembali ke topik Ya. awal kita. Jangan terlalu bahas, yang terlalu melebar. Iya. Kalau Novia sendiri, kalau dari apa yang saya baca, katanya dia itu minum racun akibat dari trauma yang sangat mendalam yang ia dapatkan akibat dari dari pihak keluarga. akibat dari tindakan oknum kepolisian yang tidak mau bertanggung jawab atas apa yang telah mereka perbuat. Dan yang saya baca itu kata ini kali kedua Iya. untuk Novia dipaksa untuk mengaborsi, untuk menggugurkan janin yang sedang ia kandung. Entah alasannya apa, mungkin karena malu keluarga si pelaku, karena kita lihat sendiri jabatan dari Randi sendiri apa, Iya. aparat kepolisian, penegak hukum, yang notabene-nya mereka tahu hukum, tapi sayang mereka yang melanggar hukum. Iya. Kan di sini muncul hal yang sangat lucu Iya. Terus, kalau kita melihat hal tersebut. ini Kalau masih melanjut Pak Kabit. lanjut Oh, ya. Mungkin harapan Pak Kabit terhadap penegak hukum ini, terhadap kasus ini, kira-kira apa harapannya Pak Kabit untuk bagaimana kasus ini bisa terselesaikan dengan cepat supaya tidak beredar informasi liar yang ada di masyarakat begitu. kalau harapan saya pertama adanya keterbukaan mengenai kasus ini. Iya. Kedua adanya media yang berani memuat tentang hal ini. Iya, iya. Dan ketiga, hukum si pelaku seadil-adilnya. Saya rasa tiga itu saja Ya. hal yang mendasar. Ya, itu mungkin ada juga lagi nih, kalau yang kita bahas tadi ini hal yang hangat. Ini hal yang lebih hangat lagi tentang oknum yang saya pikir perilakunya itu di luar dari perilaku manusia. Ya, kita tidak tahu mungkin atau apa. Itu seorang ustadz katanya. Oh ya. Dia melakukan pencabulan terhadap santriwatinya. Itu. Kalau menurut pandangan Pak Kabit, melihat hal tersebut seperti apa? Karena kita lihat ustadz ini, dan saya pikir itu bisa dikatakan masuk dalam pelanggaran HAM. Kalau dari Pak Kabit seperti apa? Ya memang ya. Terkadang paham agama belum tentu membuat kita suci. Ya. Bisa dibilang seperti itu karena kita lihat kejadian ini di Bandung ya. Kalau tidak salah. 13 santriwati dan melahirkan 4 orang anak, diiming-imingi dengan hal ini, hal itu, dijanjikan dengan hal ini, hal itu, tapi itu hanya kedok. Tujuan utamanya itu hanya memuaskan nafsunya. Iya. Kalau ditanya bagaimana pandangan saya, menurut saya oknum ini sangat kurang ajar karena dia mengotori kata ustadz, nama ustadz. Iya. Dan Betul, betul. kalau ditanya hukuman apa yang pantas dilayangkan ke oknum tersebut, Hukuman mati, tidak? jangan. Oh, jangan. Adil seadil-adilnya. Oh, ya. Saya pikir Tapi itu kita lihat lagi apakah aparat hukum kita berani Ya. melakukan hal tersebut atau tidak, karena kita tahu itu yang perlu kita hukumnya kita ini condong kemana dan tajam kemana. Kita tahu hal tersebut, itu tidak bisa dipungkiri, bahkan menjadi rahasia umum sekarang di Indonesia. Tapi dapat saya tarik kesimpulan bahwa memang sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Kabit tadi, bahwa memang sebenarnya hukum di Indonesia ini sudah baik. Cuma memang pelaku-pelaku yang melaksanakan hukum ini tidak sesuai dengan semestinya. Ya. Mungkin begitu. Mungkin sebelum kita usaikan podcast ini, ada closing statement dari Pak Kabit barangkali tentang HAM di Indonesia ini seperti apa. Mungkin juga ada harapan-harapan kepada oknum yang menegakkan hukum ini, mereka harus menegakkan hukum ini seperti apa. Kalau harapan saya mengenai banyaknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia, pertama, tuntaskan kasus tersebut. Kedua, ungkap siapa dalang di balik kasus tersebut. Ketiga, adili para pelaku tersebut. Itu saja sih harapan saya. Iya. Itu saja. Ya. Tidak lagi yang muluk-muluk ini. Itu saja. Kayaknya hanya itu Oh, iya. harapan saya. Saya rasa itu hal yang sangat Oke. penting, 3 hal itu. Oke. Jadi kawan-kawan profesi sekalian, itu tadi sekedar dialog santai saya dengan Kabit Advokasi. Mudah-mudahan dialog ini bisa bermanfaat bagi kita sekalian, buat kawan-kawan profesi juga itu bisa bermanfaat. Dan kami juga memohon maaf apabila dalam dialog kami itu ada kata-kata kami yang kurang baik dan bisa menyinggung banyak pihak. Melalui kesempatan ini kami mohon maaf. Mungkin itu saja yang dapat kami dialogkan. Mungkin podcast ini kami usai dengan akhir kata salam cinta, salam perjuangan, karena atas nama cinta kita berjuang.
hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Salam profesi, salam profesi, salam profesi, Himasek Jaya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.